Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kalau Bisa, Anak Muda Indonesia Pasti Bisa. Nah teman-teman, kita nih sama-sama mau coba gali cara berpikir kita gitu ya, dengan sebuah pertanyaan. Ini seandainya gitu ya, seandainya atau kita berangan-angan ada orang yang bisa kasih kita uang gitu ya. Memang mereka ingin memberi kita uang. Nah, ada dua pilihan nih. Yang pertama, dia akan kasih kita 1 M rupiah, tapi udah sekali aja dalam hidup Anda ya, sekali seumur hidup dikasih 1 M. Atau pilihannya, Anda dikasih 10 juta per bulan tapi selama Anda hidup. Jadi kalau usia mungkin 80 tahun sampai 90 tahun, Anda dikasih tiap bulan 10 juta rupiah. Anda pilih yang mana? Oke, kita bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Coba kita berandai-andai, coba kita bedah cara pikir kita, cara kita punya apa ya, mindset ya, atau mungkin kita punya di masa lalu, atau mungkin sekarang Anda punya latar belakang apa gitu ya. Kita bisa bedah dari cara berpikir dan pertanyaan ini teman-teman. Contoh, tadi yang saya sampaikan di awal, dikasih 1 M langsung sekarang ini ya, tapi sudah cuma 1 kali aja dalam hidup Anda, atau dikasih 10 juta per bulan selama Anda hidup gitu ya. Nah, kita coba yang kanan dulu, kita bahas yang kanan, kita bahas yang 10 juta per bulan. Ini menarik ya, 10 juta per bulan. Nanti Anda bisa jawab atau mungkin Anda bisa tulis di kolom komentar setelah saya menjelaskan ini teman-teman. Tapi tunggu dulu, sabar ya, sabar, jangan dijawab dulu karena kita akan membahas yang ini dulu supaya Anda bisa berpikir lebih panjang dan kita sama-sama coba tukar pikiran, diskusi. Yang pertama yaitu 10 juta per bulan di dalam selama kita hidup. Jadi kalau 10 juta per bulan teman-teman, kita ibaratkan nih, saya kasih umur rata-rata ya teman-teman yang nonton video saya kali ini. Misalnya Anda usia 25 tahun ya. Kalau seumur hidup, contoh kita dipanggil Yang Maha Kuasa, orang rata-rata usianya 80 tahun ya. 80 tahun berarti kita masih ada 55 tahun ke depan. Jadi ini banyak angka, kita bermain angka teman-teman ya. Anda siapkan kalkulator kalau boleh, kalau mungkin Anda siapkan HP Anda atau kalkulator HP Anda untuk coba sama-sama kita bermain angka. Karena bermain angka ini ya supaya mengasah cara berpikir kita ya teman-teman ya. Coba kita sama-sama yang pertama dulu tadi 10 juta per bulan. Kalau 10 juta per bulan ya, dengan asumsi kita dikasih tiap bulannya selama kita hidup. Tadi ya contohnya kita dipanggil Yang Maha Kuasa usia 80 tahun. Berarti bermakna sisa umur kita masih 55 tahun ya. 55 tahun. Jadi yang menjawab pertanyaan ini mungkin juga Anda lihat usia Anda juga ya. Sehingga wah, kalau saya masih kalau saya sudah usia segini rugi dong Pak. Nah, sama-sama kita hitung. Kalau Anda umur 25 nih, kita ibaratnya berarti masih 55 tahun lagi. Kalau 55 tahun berarti bermakna berapa bulan nih? Kalikan 12 ya. Langsung hasilnya teman-teman, di dalam hidup Anda dikasih uang ya, Anda diberi oleh orang yang tadi yang saya sampaikan, itu Anda dapat 6,6 M. Nah, ini bener, 6,6 M. Saya udah tulis, saya udah hitung tadi. Dapat 6,6 M. Menggiurkan? Ayo sama-sama berpikir, wah dapat 6,6 M selama hidup. Tetapi resikonya, kalau misalnya Anda dipanggil Yang Maha Kuasa ya, di usia mungkin 30 tahun, berarti Anda masih sisa 5 tahun lagi. Bermakna uangnya cuma lebih dikit lagi teman-teman, ya kan? Uangnya lebih sedikit lagi. Kalau 5 tahun berarti 5 kali 12 dikalikan 10 juta. 600 juta doang dapatnya. Ya, kalau Anda masih hidup 5 tahun lagi, ya berarti di usia 30 tahun Anda dipanggil Yang Maha Kuasa. Ini kita ngomong contoh aja ya. Ini jangan sampai gitu ya. Kalau ya ini kita bicara 600 juta rupiah. Bermakna lebih menguntungkan yang 1 M. Ya, tapi ini tergantung, ini pilihan masing-masing ya. Tapi yang satunya kita beralih ke yang tadi yang saya sampaikan yang pertama, yang kiri. Anda dapat 1 M selama hidup Anda, nggak dikasih lagi. Udah, jebret 1 M aja. Ya, udah nggak ada tambahan lagi, nggak ada tunjangan lagi, cuma dapat 1 M. Oke, sekarang mulai tulis di kolom komentar. Anda jawabannya yang mana? Dapat 1 M dalam seumur hidup cuma dikasih sekali, atau dikasih 10 juta per bulan selama Anda hidup? Tulis di kolom komentar sekarang. Nah,
Oke, jadi selanjutnya kita akan bahas teman-teman. Ini berarti menunjukkan karakter kita ya. Dari jawaban Anda, ini bisa kelihatan karakter Anda. Kalau Anda tanya ke saya, Pak Vino pilih yang mana? Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kalau Anda berpikir 1M Pak kan kecil, lebih banyak kalau yang kita bisa dapat 10 juta per bulan. Tetapi kita ingat lagi, ada inflasi. Ya kan ada inflasi, ada kenaikan. Kalau kita dapat uang 1M sekarang, contohnya kita bisa kembangkan, kita bisa putarkan, jangan-jangan bisa nilainya, value-nya itu lebih dari yang tadi 6,6 M, lebih dari yang 10 juta per bulan tadi, jauh. Tetapi ada juga orang yang berpikir, Pak saya main aman aja lah, saya udah pasti nih dapat 10 juta per bulan, saya hidup udah pasti nyaman, tenang, ya kan udah pasti nggak berkekurangan, lebih baik saya 10 juta per bulan aja, ya kan daripada ini nggak pasti, kalau 1M-nya saya pakai buat yang lain tiba-tiba habis uangnya saya nggak dapat apa-apa. Nah ini masalah mindset nih, masalah pola pikir teman-teman. Jadi Anda mau pilih yang mana itu menunjukkan cara pikir Anda. Kalau mungkin Anda pikir yang 1M tadi, ini berarti Anda bermakna punya cara berpikir Anda lebih berani gitu ya, Anda lebih berani dan Anda ini Anda punya mental ya, punya mental ini mindsetnya itu Anda putarkan uangnya. Jangan sampai habis gitu ya, jangan sampai dibuat yang macam-macam dan lain-lain. Tapi ada juga yang punya cara pikir yang tadi 10 juta per bulan tadi, bermakna punya cara pikir yaitu main aman, safety. Ya Anda nggak berani ambil risiko, Anda nggak berani untuk cara berpikir untuk lebih memutar uangnya gimana. Ya Anda pikir lebih banyak uangnya ya, padahal Anda nggak pernah berpikir untuk inflasinya dan lain-lain. Sedangkan kalau 1M ini sekarang Anda bisa gunakan untuk investasi dan lain-lain. Nah, ini dari cara berpikirnya sudah berbeda teman-teman. Saya sekali lagi nggak menjawab kalau ini benar yang mana ya, atau salah yang mana. Kita nggak bicara benar salah, tapi kita ini bedah mindset, bedah cara pikir Anda, cara pikir kita semua. Nah, inilah yang menentukan orang-orang tuh seringkali, Pak, saya pengen jadi pengusaha. Saya pengen jadi pengusaha tapi mentalnya 10 juta per bulan tadi. Mentalnya tuh masih ya nggak berani ambil risiko, yang penting saya dapat segini cukup, ya sudah. Nah, sedangkan ada juga yang seorang karyawan atau bekerja ikut orang, tapi mindsetnya yang tadi 1M. Mindsetnya itu, ya saya harus ambil risiko, saya harus berani putarkan uang ini. Jadi otomatis, ini bukan bicara benar salah lagi, tapi kalau Anda punya mindsetnya ini benar ya, mindset tanda kutip, mindset wirausaha. Mindset wirausaha itu berarti kita berani ambil risiko, kita ambil kesempatan, kita berani untuk putarkan uang itu. Otomatis kalau Anda sekarang punya income 10 juta per bulan aja, atau punya penghasilan gitu ya, Anda dari gaji Anda berapapun itu, berarti Anda sudah bisa, jangan-jangan suatu saat Anda punya 1M loh setiap bulannya, atau mungkin bahkan lebih teman-teman, karena Anda punya mindset yang ini, mindset yang 1M tadi, mindset yang berani dulu, yang berani ambil risiko, yang berani untuk melangkah, Anda berani putarkan, dan Anda bertanggung jawab atas, misalnya Anda salah mengambil keputusan, Anda beli mobil, beli apa yang sifatnya liabilitas ya, sifatnya pengeluaran, berarti Anda harus bertanggung jawab sendiri. Nah itu resikonya seperti itu. Tapi ya seorang pengusaha harus berani bertanggung jawab seperti itu, harus berani untuk bisa mengambil resiko dan memutarkan bagaimana supaya ini bisa berkembang lagi uangnya. Nah itu, walaupun Anda hari ini punya gaji yang tadi saya ngomong 10 juta per bulan, tapi kalau mindsetnya sudah seperti ini teman-teman, mindsetnya ini berani ambil keputusan, berani untuk melangkah, otomatis 10 juta ini kan nggak jadi masalah. Bukan masalah startnya di mana, bukan masalah mulai dari mana, uang berapa, bukan. Tapi cara berpikirnya ini menentukan. Ya, saya nggak ngomong benar salah, tapi kalau Anda ingin jadi seorang pengusaha, Anda ingin jadi entrepreneur, berarti mental yang pertama tadi mental yang kedua ya, yang pengen dapat 1M langsung gitu ya, Anda bisa putarkan, itu yang harus kita kembangkan. Walaupun kelihatannya jumlahnya lebih kecil kalau kita total. Kalau kita coba lihat hitung-hitung, kayaknya kok jumlahnya lebih kecil daripada kalau 10 juta per bulan ya. Tapi Anda harus berani ambil gitu ya, karena ya kalau sekarang bisa dikembangkan lebih cepat, kenapa enggak? Daripada kita dapat pasti tapi ya sudah monoton gitu aja. Nah ini cara berpikir yang sudah terlihat Anda yang mana. Jadi otomatis teman-teman yang masih berpikir, wah Pak, saya kok lebih senang 10 juta per bulan ya, nggak masalah. Karena memang nggak semua orang harus jadi pengusaha, nggak ada yang salah kok. Kita bekerja ikut orang, kita bekerja di sebuah perusahaan, nggak ada yang salah. Teman saya juga banyak yang berhasil bekerja di suatu perusahaan dan mereka punya jabatan yang tinggi dan berhasil juga banyak. Jadi ini bukan masalah benar salah, tapi ini cara berpikir aja.
Anda ingin jadi pengusaha, tadi saya lagi coba kita berpikirnya yang tadi, ya berpikir berani ambil risiko, berani untuk ya, sedangkan harus dihitung ya, tetap harus dihitung, ambil risiko untuk bisa melangkah. Lalu Anda tahu nih uangnya diputar untuk seperti apa, Anda harus disiplin dengan pengeluaran dan pemasukan Anda. Ini kuncinya disiplin. Kalau yang tadi kan 10 juta per bulan udah pasti aman. Kita nggak disiplin dikit nggak masalah, tapi kalau yang ini Anda nggak disiplin sedikit bisa hancur nggak karuan. Nah, jadi ini semoga membuka cara berpikir kita semua. Semoga kita bisa punya mindset lebih baik, ya, punya semangat untuk mungkin bagi teman-teman yang menjadi entrepreneur, pengen jadi pengusaha, semangat wirausahanya ditingkatkan terus. Dan thank you kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda. Coba nih kasih video ini ke teman-teman Anda juga supaya teman-teman Anda juga bisa kita lihat jawabannya gitu ya. Kita bisa tebak orang ini mindsetnya seperti apa. Oke, thank you. Kalau suka video ini jangan lupa klik like, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.